Utak-atik konstitusi demi pemilu, itulah tema kita malam hari ini. Hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret, peristiwa politik terbaru adalah pertemuan antara Ketua Umum Partai Politik Golkar dan Nasdem. Dan salah satu di antara yang dibincangkan adalah soal penundaan pemilu. Ini cuplikannya. Politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua-ketua umum partai. Dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh. Namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar pimpinan partai politik menjadi penting. Kesepakatannya jelas. Kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu. Tidak perlu ada satu diskursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan, Nasdem tetap menghargai, tapi Nasdem tentunya sama halnya juga macam saudara saya, adik saya dari keluarga besar PDIP Golkar. Tidak ada, pada dasar tidak ada perbedaan antara Nasdem dan Golkar intinya. Jadi tidak ada polemik lagi untuk masalah itu ke depan. Bersama saya ada Profesor Yusril Iza Mahendra, lalu ada Profesor Saiful Mujani dan Zainal Arifin Muhtar. Saya ke Prof. Saiful Mujani dulu. Sebagai seorang guru besar ilmu politik, apakah pertemuan dua partai politik pendukung Presiden Jokowi ini bisa menghapus kecurigaan Anda bahwa manuver perpanjangan pemilu yang dibicarakan di panggung belakang ini sudah selesai? Saya melihatnya belum. Kenapa? Memang bola penundaan pemilu ini adanya di dalam wilayah politik. Oleh karena itu, saya kira wilayah politik itu ada dua hal. Pertama adalah kelompok kepentingan, interest group, masyarakat yang lebih luas. Kalau kita amati dalam 3 bulan terakhir, Mbak Rosi, mobilisasi di bawah masih jalan. Oke. Itu satu. Itu dipakai oleh Pak Erlangga misalnya, aspirasi dari masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi terus memimpin. Oke, tapi sorry Bung Saiful, tapi kan Sekjen PDIP sudah clear, PDIP akan kokoh memandang tidak ada ruang penundaan pemilu, tidak ada alasan baik ekonomi, IKN maupun pandemi untuk menunda pemilu. Lalu kemudian Partai Nasdem juga mengatakan begitu, buat apa kita buang-buang energi. Partai Golkar juga aspirasinya kami tangkap, tapi kan ya meskipun ini masih dianggap abu-abu, tidakkah dua partai Gerindra dianggap tidak setuju juga? Mengapa Anda masih memiliki kecurigaan manuver itu di underground masih jalan? Saya tidak curiga, tapi saya melihat fakta gitu ya di lapangan bahwa ada kelompok-kelompok yang bekerja untuk itu pertama. Kedua, 3 partai yang sudah menyatakan itu belum mencabut pernyataannya. Ketiga, harusnya dari Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa aspirasi itu dihargai, tapi katakan begitu, pastikan pemilu 2024 akan berlangsung dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya. Okay. Kita menunggu itu. Selama itu belum ada, dan di sisi yang lain seperti Bung Erlangga tadi mengatakan bahwa ada keinginan itu untuk memperpanjang masa jabatan, maka belum selesai urusan politiknya. Tentu saja belum masuk ke wilayah hukum. Ya, apalagi ketika ada embel-embel aspirasi masyarakat ya, dan itu bagian dari wacana atau era demokrasi. Kalau rakyat menginginkan itu, mengapa tidak? Kecuali misalnya Bung Erlangga bilang Golkar sekarang sudah menyerap kembali aspirasi masyarakat bahwa Golkar tidak setuju dengan penundaan pemilu 2024. Kalau ada pernyataan seperti itu, kita merasa pasti secara politik dan pasti mungkin secara hukum juga kemudian. Itu yang Anda tidak dapatkan. Prof. Yusril, menyinggung pertanyaan saya sebelum jeda. Jika seandainya tiba-tiba KPU menyatakan diri tak mampu adakan pemilu 2024, apakah ini juga bisa menjadi celah? Tadi Anda sudah mengatakan
tidak ada celah di Undang-Undang Dasar 45 kita. Tapi kalau pakai instrumen seperti ketidaksiapan KPU, bagaimana Prof. Yusril? Ya, memang KPU itu kan pelaksana saja. Jadi dia bukan pihak yang dapat menyatakan bahwa pemilu ini diselenggarakan tepat waktu atau ditunda. Itu sama sekali bukan kewenangan KPU. Saya kira isu tentang penundaan pemilu ini itu terkait dengan dua hal. Pertama, institusi mana yang bisa mengatakan bahwa pemilu itu ditunda. Ya. Yang Institusi kedua, mana, Prof? Konstitusionalnya. Kalau KPU jelas sama sekali tidak berwenang ya. KPU itu hanya satu ayat saja dalam konstitusi yang mengatakan bahwa KPU itu tugasnya adalah melaksanakan pemilihan umum. Ya, dan dia untuk itu sebenarnya ada tugas-tugas pemerintah juga untuk menyediakan budget. Sorry Prof, memang betul bukan KPU yang menentukan pemilu ditunda, tapi ia mengisyaratkan atau secara terbuka mengatakan tidak sanggup. Tidakkah ini juga bisa jadi instrumen alasan untuk penundaan pemilu? Iya, tapi tidak ada, kalau sudah sampai di situ kembali kepada persoalan hukum. Dengan cara apa dan siapa yang berwenang menyatakan pemilu itu ditunda akibat pernyataan dari KPU tadi. KPU bisa aja memang betul-betul tidak bisa menyelenggarakan pemilu, atau KPU sebenarnya mencoba bermain di balik semua itu. Ya, pura-pura tidak mampu menyelenggarakan pemilu. Lantas kemudian timbul krisis konstitusional. Ya. Bagaimana menunda pemilu dan bagaimana memperpanjang masa jabatan seluruh pejabat negara yang memang harus diisi dengan pemilu. Itu ada satu persoalan serius yang kita hadapi yang belum ada jalan keluarnya sampai hari ini. Oke, Prof, sebagai seorang ahli hukum tata negara, menurut Anda apakah memang ada celah mengotak-atik konstitusi untuk menunda pemilu? Kalau sekarang tidak. Nggak ketemu jalannya. Makanya saya pernah menulis mengatakan bahwa hanya mungkin pemilu ditunda dengan 3 jalan. Amandemen konstitusi, kita dekret, atau menciptakan satu revolusi hukum, atau menciptakan konvensi ketatanegaraan. Yang dua hampir tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah amandemen konstitusi. Tapi siapa yang mau memulai amandemen konstitusi itu? Sampai hari ini belum ada langkah-langkah ke arah itu. Sebab kalau tidak ada amandemen konstitusi, misalnya menambahkan pasal 22E itu tentang menyebutkan satu institusi yang dapat menunda pemilu dan alasan-alasannya, baru pemilu itu dapat ditunda. Kalau tidak, ya maka konsekuensi yang paling besar kita hadapi adalah krisis legitimasi. Karena tanggal 20 Oktober tahun 2024, itu Presiden Wakil Presiden itu habis masa jabatannya. DPR 1 Oktober 2024 habis masa jabatannya. Ya. 1 detik setelah habis masa jabatan, dia memberikan satu perintah. Siapa yang mau taat pada perintah itu? Tapi ada kondisi seperti ini juga, Prof. Yusril, yang mengatakan ini tetap akan digulirkan di panggung belakang, akan ada karena misalnya ketum partai politik mengatakan ini akan diwacanakan, dikondisikan oleh partai politik. Kalaupun jadi amandemen melalui sidang istimewa MPR, oke, kemudian ada kerusuhan, ada delegitimasi seperti Prof. Yusril yang mengatakan, tapi semua sudah dikondisikan. Kalaupun ribut-ribut paling cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setelah itu akan beres. Ya, kalau mau direkayasa secara politik seperti itu bisa saja terjadi ya. Tahun 59 itu mau dekret Presiden membubarkan konstituante, menyatakan UUD 45 berlaku kembali, bisa dilakukan oleh Bung Karno pada waktu itu dengan dukungan militer melalui Jenderal Nasution dan partai-partai PNI dan PKI yang memang tidak menghendaki supaya konstituante itu berhasil menciptakan konstitusi yang baru. Jadi rekayasa politik tentang itu bisa terjadi. Kalau saya menganggap bahwa dekret 5 Juli 59 itu penuh dengan rekayasa politik dan militer memainkan peran yang sangat penting, terutama Edi Nasution untuk melaksanakan di fungsi ABRI, dan itu hanya mungkin terlaksana di bawah UUD 45, pelaksanaan demokrasi terpimpin dan mereka kembali. Itu tidak bisa di copy paste atau dilakukan hal yang sama sekarang? Saya dulu pernah nasihati Gus Dur supaya jangan keluarkan dekret, bubarkan DPR MPR. Malah Gus Durnya marah sama saya. Yang terjadi ya seperti itu. Tidak mungkin ada dekret presiden itu. Dekret itu satu revolusi hukum, nggak ada dasarnya. Ya, dekret itu sah atau tidaknya itu harus dilihat secara post factum. Kalau dia mendapat dukungan rakyat ya sah, tapi kalau ditolak oleh rakyat dia bisa diadili sebagai pengkhianat. Itu persoalannya. Saya kira Presiden Jokowi itu tidak dalam posisi yang bisa berani menanggung risiko sebesar itu. Kalau Bung Karno tahun 59 kondisinya jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Ya. Bung Uceng, tadi Anda mengatakan dengan instrumen lain. Seberapa khawatir itu akan digunakan?
Sebenarnya begini ya, kalau kita bertenang-tenang membaca undang-undang pemilu, penundaan pemilu itu sangat mungkin terjadi. Di mana? Di mana? Apa? Gimana? Teks seperti apa yang menurut Anda itu sangat memungkinkan? Di dalam undang-undang pemilu itu ada alasan darurat kan, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya dalam bahasa undang-undang pemilu. Dan itu dapat ditunda. Lalu kemudian dilakukan dua hal, kalau bukan yang namanya pemilu lanjutan, pemilu susulan. Walaupun memang konteksnya di situ adalah ya dalam konteks daerah-daerah tertentu ya. Tetapi penundaan itu sangat dimungkinkan satu. Yang kedua adalah KPU bisa saja kemudian melakukan penundaan bahwa pada faktanya itu mempengaruhi struktur ketatanegaraan, saya setuju. Makanya saya sering mengatakan bahwa usul mengubah konstitusi itu jangan hanya disampaikan berbicara soal usul merubah konstitusi secara normatif saja, tetapi harusnya kita bicara soal alasan untuk mengubahnya. Karena itu adalah satu tarikan nafas menurut saya dengan alasannya bisa begini, karena berdasarkan berbagai survei, toh tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi itu tinggi sekali, 70%. Ada momentum ekonomi yang harus kita jaga. Mas Saiful Mujani bisa menjawabnya dengan pasti ya, karena beliau melakukan survei LSI maupun misalnya kalau membaca survei indikator di akhir tahun 2021 yang jelas-jelas menyatakan mereka suka dengan kinerja Jokowi, tapi mereka berharap bahwa pemilu 2024 tetap ada. Ya. Jadi alasan itu menurut saya bukan alasan yang objektif, rasional, dan konstitusional untuk dipakai. Karena pada faktanya survei-survei itu menjelaskan ada dua hal yang berbeda antara popularitas dengan keinginan tidak ada pemilu di tahun 2024. Ya. Nah, yang saya mau bilang adalah sebenarnya kalau kita mau mengantisipasi tagihan kita kepada semua, bukan hanya kepada Presiden dan kepada DPR, tapi juga kepada KPU, bagaimana mereka bekerja ya untuk dengan baik. Dalam artian kalau misalnya KPU dianggap tidak mau melakukan pemilu atau seperti kata Prof. Yusril tadi diduga berpura-pura tidak mau melakukan pemilu, maka seharusnya mekanisme hukum bisa dipakai untuk segera mengganti para komisioner KPU, ya, lalu kemudian segera mendorong untuk dilakukannya pemilu. Nah, cuma memang proses mengganti ya, itu lama sekali KPU ini bukan sekedar itu melibatkan kembali aktor-aktor politik, karena masuk lagi ke urut kacang fit and proper test yang ada di DPR. Baik. Dan panselnya. Singkat saja, karena ini ada pertanyaan yang akan saya ajukan di bagian berikutnya. Prof. Yusril, Anda masih khawatir nggak penundaan pemilu ini masih akan bisa diperjuangkan untuk direalisasikan, ya atau tidak? Saya sebenarnya tidak dalam posisi menganalisis secara politik ya. Kenapa saya tanyakan itu pada Prof. Yusril? Nggak ada ruginya buat saya ya, mau diperpanjang Pak Jokowi saya juga nggak untung, diperpanjang saya juga nggak rugi, ya begitu-begitu aja. Jadi, Prof, tahu nggak kenapa saya tanyakan ini pada Prof. Yusril? Karena Anda tidak saja pakar hukum tata negara, tapi Anda juga seorang politisi. Jadi apakah Anda memiliki insting bahwa ini sebenarnya akan jadi barang jadi? Ya atau enggak? Mungkin ya rekayasa ke arah itu sih mungkin saja dilakukan di belakang layar. Baik. Kadang-kadang kan apa yang tersurat dalam ucapan itu belum tentu harus dibaca seperti itu. Ya ada hal-hal yang tersirat di belakangnya. Saya tidak tahu dengan Pak Jokowi, tapi dengan Pak Harto saya paham betul ya. Pak Harto juga pernah mengatakan saya nggak mau lagi jadi presiden, mau lengser ke Prabowo segala macam. Tiba-tiba maju lagi. Jadi ini hal-hal seperti itu. Seolah Anda melihat harmoko baru di era reformasi. Saat ini kekuatan politik di DPR adalah mayoritas pendukung pemerintah. Apakah kondisi ini bisa memuluskan upaya penundaan pemilu? Kami kembali saat lagi.